Seorang pria culun yang tidak tahu apa-apa tentang dunia luar angkasa tiba-tiba malah diminta untuk menggantikan astronot yang mengalami musibah. Tentu saja pria itu menolak sebab ia hanyalah seorang ilmuwan di dalam proyek ini, bukanlah astronot. Apalagi perjalanan luar angkasa ini taruhannya nyawa dan siapapun yang berangkat sudah dipastikan tidak bisa pulang ke bumi. Grace sebenarnya bukanlah seorang astronot. Ia sama sekali tidak ada pengetahuan luar angkasa itu seperti apa. Penampakan Grace saat pertama ia terbangun di pesawat luar angkasa ini sangatlah lusuh. Rambutnya sudah gondrong dengan penampilan yang tak karuan. Ia baru sadar dari koma yang cukup panjang dan tak ingat apapun tentang bagaimana Grace bisa ada di dalam pesawat luar angkasa ini. Begitu melihat ke arah kaca, Grace semakin bingung. Semua ingatannya benar-benar sudah hilang. Ia masih mencoba mengelilingi pesawat ini berharap ada orang lain. Grace meminta untuk dihubungkan dengan sistem komunikasi dengan bumi, namun sistem kecerdasan buatan di pesawat mengatakan bahwa jarak transmisi dirinya dengan bumi adalah 11 tahun. Walaupun Grace lupa dengan semua apa yang sudah terjadi, namun ilmu sainsnya tidak hilang. Setelah melihat peta jarak posisinya dengan bumi, ia menghitung waktu yang dibutuhkan untuk pulang ke bumi dan hasilnya sangat tidak memungkinkan, yaitu 113,8 tahun. Grace berusaha mengingat masa lalunya, namun tidak ada sedikit pun memori yang muncul. Kehidupan masa lalu Grace yang sebenarnya adalah ia hanyalah seorang guru sains di sekolah dasar. Ilmu yang diajarkannya kepada anak-anak hanyalah ilmu basic dan sebenarnya tidak perlu pendidikan tinggi untuk mengajar sains di sekolah dasar. Namun suasana kelas menjadi cukup serius saat ada salah satu murid yang membahas adanya isu mikroba mengerikan yang memakan matahari dan akan membuat matahari semakin lama semakin redup dan kehidupan manusia akan musnah. Tentu saja hampir tidak mungkin ada seorang guru SD bisa berakhir di proyek luar angkasa seperti ini. Namun disinilah Grace berada. Orang ini hampir tidak waras menyadari bahwa dirinya sudah di pesawat luar angkasa. Namun ternyata Grace tidak sendiri. Ia menemukan ada 2 tas lainnya dengan nama Komandan Yao dan ada satu perempuan bernama Eva. Disinilah akhirnya Grace menyadari bahwa sebenarnya tidak sendiri dikirim ke luar angkasa. Sebelum masuk ke pesawat luar angkasa, mereka semua dibuat koma dan yang bertahan hanyalah dirinya. Mencoba untuk menerima keadaan, Grace kembali ke ruangan di mana mereka awalnya dibuat koma dengan bius yang sangat ekstrim. Ia tak mau membiarkan rekannya membusuk di dalam pesawat sehingga Grace memberikan penghormatan terakhir dan mengeluarkan mereka dari pesawat. Kembali ke masa lalu di mana Grace masih menjadi guru sains untuk anak SD. Ada seorang wanita yang merupakan kapten dari proyek penyelamatan bumi yang saat ini sedang dalam ancaman karena ditemukannya bakteri yang bisa memakan matahari dan tentu saja hal itu mengancam kelangsungan hidup di bumi. Grace diminta wanita ini untuk membantu misi mereka karena ternyata sebenarnya Grace adalah seorang doktor ahli biologi yang sempat dipecat dari pekerjaannya karena tidak ada yang percaya dengan penelitiannya. Namun kali ini Grace diberikan kesempatan untuk meneliti sampel mikroba pemakan matahari yang sudah diambil oleh tim peneliti di seluruh dunia. Demi melindungi kelangsungan hidup umat manusia, Grace menerima tawaran penelitian ini dan sampel mikroba luar angkasa kini sudah di depan matanya. Awalnya Grace tidak menemukan keanehan dari mikroba ini. Namun dengan semua pengetahuannya, Grace melakukan penelitian dengan berbagai macam metode sehingga ia pun menemukan mikroba itu terbuat dari apa. Setelah mengetahui betapa bahaya bencana mikroba pemakan matahari ini, Grace akhirnya memutuskan ingin ikut terlibat secara penuh untuk membantu tim penelitian biologi di proyek ini. Grace berpikir dengan sangat keras mengapa bisa ada mikroba pemakan matahari dan sering berpindah ke planet Venus. Akhirnya Grace membuat sebuah ruangan kecil yang menyerupai kondisi udara di planet Venus. Setelah mikroba itu masuk ke dalam ruangan Venus buatan, ternyata di situasi yang menyerupai planet Venus, mikroba itu berkembang biak. Setelah penemuannya, Grace akhirnya dibawa ke pangkalan utama proyek penelitian yang bertujuan untuk menyelamatkan bumi ini. Di pangkalan utama ini ternyata sudah berkumpul para ahli dari seluruh dunia. Kapten pun meminta Grace untuk menjelaskan kepada para pemimpin dunia dan ilmuwan lain bagaimana cara mikroba pemakan matahari yang bernama astrophage itu berkembang biak. Simpelnya, astrophage pemakan matahari akan terus berkembang biak dan semakin banyak setelah mereka ke planet Venus. Maka dari itu, matahari akan redup seiring berjalannya waktu dan kehidupan akan musnah. Namun, dibentuknya proyek ini karena masih ada satu harapan. Walaupun semua matahari yang ada di alam semesta saat ini sudah terkontaminasi astrophage, namun ada satu matahari yang tetap menyala dan tak terpengaruh astrophage, yaitu Tau Ceti. Namun jaraknya sangatlah jauh. Maka dari itu, mereka akan
membuat kapal luar angkasa yang akan menempuh jarak 11,9 tahun cahaya untuk meneliti satu-satunya matahari yang tak terinfeksi itu, dan bahan bakar yang akan digunakan adalah astrophage itu sendiri. Namun sebanyak-banyaknya mereka mengembangbiakan astrophage itu hanya akan cukup untuk pergi ke Tau Ceti. Tidak bisa untuk pulang, sehingga bisa dibilang ini adalah misi pengorbanan nyawa bagi astronaut yang berangkat. Orang yang tidak beruntung menjalankan misi pengorbanan nyawa di luar angkasa itu adalah Grace. Namun mengapa bisa seorang ilmuwan biologi malah harus mengemban tugas ke luar angkasa? Grace benar-benar bingung dengan semua yang ada di pesawat luar angkasa ini. Karena saat ia terbangun, Grace sudah lupa ingatan dengan semua yang sudah terjadi sebelumnya sampai ia harus berakhir di kapal ini. Baru saja mencoba untuk memahami apa yang sudah terjadi, Grace sudah dikejutkan dengan munculnya satu pesawat luar angkasa yang mendekat ke pesawat miliknya. Ukurannya begitu jauh lebih besar sehingga dengan pengetahuannya yang minim dengan pesawat luar angkasa, Grace mencoba menjauhi pesawat asing yang mendekati pesawatnya. Namun anehnya, apapun manuver yang dilakukan oleh Grace selalu diikuti oleh pesawat besar itu. Terlihat pula dari kamera keamanan, pesawat asing ini seperti melontarkan sesuatu ke pesawat Grace. Sempat mengira itu adalah bom, ternyata tidak terjadi apapun. Pesawat asing itu terus-menerus melempar benda misterius itu sehingga Grace penasaran dan ingin mengambilnya. Grace langsung menggunakan pakaian luar angkasanya dan mencoba keluar dari pesawatnya. Tentu saja, karena Grace pada dasarnya bukanlah seorang astronaut, ia cukup kesulitan untuk menyeimbangkan dirinya dan benda misterius yang dilemparkan ke arah pesawatnya berhasil Grace dapatkan. Begitu benda hitam seperti botol besi ini didapatkan, Grace malah tidak bisa membukanya. Untuk mempermudah gerakannya, Grace mengaktifkan gravitasi buatan di pesawatnya sehingga tubuhnya tidak melayang-layang di udara lagi. Setelah cukup lama berpikir terlalu keras, ternyata benda misterius ini sangat mudah untuk dibuka. Di dalamnya terdapat sebuah besi yang menurut Grace itu adalah sebuah pesan. Menggunakan nalar dan keilmuannya, Grace paham bahwa benda itu berarti pesan dari pesawat asing yang mendekatinya untuk mengatakan mereka jauh dari rumah, dan Grace pun akan mencoba untuk membalas pesan itu dan mengatakan bahwa ia juga berasal dari tempat yang jauh, yaitu bumi. Setelah cukup lama mereka berbasa-basi, pesawat asing itu seperti membuat sebuah jalan yang menghubungkan pesawat Grace dengan pesawatnya. Dengan kostum luar angkasanya, Grace memberanikan diri untuk melewati jalur itu dan mendekat ke sana. Ia sempat tertegun setelah melihat pesawat yang terbuat dari campuran batu dan besi ini. Tak lama, muncul sesuatu yang mengagetkannya. Di dalam pesawat itu ada satu makhluk seperti batu mengajak Grace berkomunikasi. Karena tidak mengerti maksud dari makhluk batu itu, Grace memutuskan untuk kembali dulu ke pesawatnya. Karena masih sangat penasaran dengan makhluk yang ada di pesawat itu, Grace kembali lagi ke sana sambil membawa kamera dengan pencahayaan yang lebih terang. Makhluk batu itu keluar lagi dan sempat membuat Grace terkejut dan ketakutan. Sempat terjadi salah paham di antara mereka karena mengira satu sama lain saling akan menyerang. Yang lucunya, makhluk batu itu pun mengikuti semua gerakan yang dilakukan oleh Grace. Grace sama sekali tidak mengerti maksud dan tujuan dari makhluk batu ini. Yang pertama dilakukannya, Grace memberi nama makhluk itu, yaitu Stone. Ternyata Stone dari tadi berusaha menjelaskan kalau di jalur yang sudah dibuatnya, Grace tidak perlu menggunakan pakaian astronautnya karena di lorong ini sudah ada oksigen. Awalnya sempat ragu, Grace pun melepaskan helmnya.